Paling tidak Prabowo kehilangan dua basis besarnya, basis ex Masumi dan basis NU. Karena tidak ada color NU di situ. Tapi kalau ada 7% yang berpindah ke Anies Baswedan, saya bisa memastikan pemenang putaran pertama adalah Ganjar dan Anies Baswedan. Jokowi efek itu bisa berpengaruh terhadap posisi Prabowo dan Gibran di Jawa Tengah. Ya mungkin ya kan. Apakah itu signifikan? Bapaknya cawapresnya Prabowo itu masih presiden. Garansi politik bahwa semua kekuatan yang dimiliki Jokowi, ya kan, atau yang mau kalau lebih kritis lagi, ya, namanya state aparatus, itu akan bekerja untuk kemenangan itu. Bertemu kembali dengan saya Nila Irda, Tribuners, dalam program Tribunnews on Focus. Hari ini kita masih berbincang terkait bagaimana dinamika politik di tanah air setelah resmi diketahui ada 3 kandidat untuk kemudian kontestasi Pilpres di 2024 mendatang. Kira-kira akan bagaimana peta politik dan perolehan suara dari masing-masing kandidat ini, dan siapa yang berkemungkinan untuk kemudian bisa masuk ke putaran kedua atau bahkan Pilpres ini bisa berjalan dengan 1 putaran saja. Saya sudah tersambung bersama dengan CEO dan juga Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting atau PRC, ada Bang Rio Prayogo di sambungan Zoom. Bang Rio, apa kabar? Terima kasih kembali sudah bisa berbincang bersama dengan kami. Apa kabar Nila? Baik. Makin seru pertarungan ya. Ya, kita juga sehat. Semoga memang menuju kontestasi ini seluruhnya berjalan dengan baik ya, Bang Rio, karena memang semakin seru dinamikanya. Terlihat sudah ada 3 pasang lengkap. Ini obrolan-obrolan kita sebelumnya masih menduga, masih prediksi, namun akhirnya sekarang sudah diketahui ada 3 kandidat. Begitu untuk pengantar, Bang Rio, kira-kira peta politik dengan sudah terpetakannya ada 3 calon presiden dan juga calon wakil presiden ini seperti apa? Baik, sebelum kita mulai analisis tentang peta elektoral masing-masing kandidat, Nila, saya mau mengungkapkan di Tribun News ini bahwa sebagai seorang yang mengamati politik dari dekat, saya turut ikut sedih sebenarnya ya ketika melihat salah satu capres, proses politiknya mengalami sangat instan begitu ya. Nah, saya tidak ada pretensi untuk mengatakan bahwa ada hubungan yang kurang baik antara Jokowi dengan PDIP. Itu terserah itu. Tetapi tugas kita sebagai civil society adalah bagaimana melihat proses politik terjadi tidak dalam konteks yang sedemikian instan. Ya, ada undang-undang yang dirubah. Bukan berbicara soal konstitusionalisme, ini berbicara cara orang masuk ke dalam satu permainan, sementara wasit, hakim garisnya semua ada di situ. Nah, itu yang tidak fair. Kalau orang bilang lapangan tidak rata ya. Itu dulu concern kami, saya terutama sebagai seorang aktivis dulunya, sekarang punya tugas menganalisa pergerakan politik di Indonesia. Tapi ada hal lain yang ingin saya sampaikan melalui media, bahwa lapangan ini benar-benar tidak rata menurut saya, dan itu menurut saya mudah-mudahan ada respon dari MK ya atas kejadian seperti ini. Nah, yang kedua, apapun ceritanya, ada yang mengatakan bahwa keputusan MK tidak bisa diganggu gugat. Ya sudahlah, kita ikuti ini ya. Ada 3 pasangan calon, ada Prabowo Subianto dan anak emas dari Joko Widodo ya, Gibran Rakabuming Raka, kemudian ada Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD, dan tentunya ada Anies serta Muhaimin Iskandar. Banyak memprediksi setelah Gibran masuk akan ada kekisruhan politik, ada narasi yang sedemikian kencang, dan itu terjadi sehingga itu bisa mengurangi peta elektoral dari Prabowo Subianto. PRC sendiri belum melakukan survei pasca pendaftaran 3 pasangan calon tersebut. Jadi kami akan baru melakukan survei setelah ada penetapan itu. Sehingga data yang kami miliki adalah analisa yang kita hitung
sejak tahun-tahun kami mengadakan survei, tahun-tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. Ada yang menarik di situ, ketika ada pandangan dalam konteks ini mengenai akan turunnya basis Prabowo dan pindahnya ke Anies Baswedan. Kalau itu benar terjadi, maka pilihan politik Prabowo Subianto yang sering kita bahas, ingin terus bersama Jokowi, ingin mendapatkan karomah Jokowi, itu adalah pilihan yang luput atau salah. Karena basis ex Masumi inilah di wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera, itu adalah basis yang kritis dan sangat mungkin itu memindahkan dukungannya kepada Amin, ya, kepada Anies Baswedan yang dianggap memiliki karakter ideologi yang sama dengan Prabowo. Oleh karena itu, kalau itu benar-benar terjadi dan kami akan cek itu, ya, beberapa lembaga survei sudah merilis di Jawa Barat, di Banten itu sudah dimenangkan oleh Amin, gitu ya. Nanti kalau Jawa Barat juga dimenangkan oleh Amin, maka pertarungan ini akan menjadi sangat seru. Ya, katakanlah kita mengasumsikan atau mensimulasikan 5% saja ada mutasi pemilih basis Islam Prabowo ke Amin, maka kondisi elektoralnya itu sudah di angka 29 sampai 32% untuk semua pasangan calon. Bayangkan kalau itu terjadi, ini akan menjadi pertarungan strategi, pertarungan taktik yang akan memberikan peluang mereka lebih besar untuk lolos ke putaran kedua. Jadi inilah konteks hari ini, Ganjar saya bisa pastikan tetap akan lolos di putaran pertama, maka pertarungan milik Prabowo dan Anies Baswedan. Itu dulu pengantar dari saya. Oke, pertarungan justru bergeser sekarang milik Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan. Artinya Bang Rio melihat kondisi dipilihnya Gibran Rakabuming Raka yang mana kita tahu pasti Jokowi ingin meraup suara dukungan dari pro Jokowi, begitu justru bisa merugikan untuk kemudian kemenangan Prabowo di kontestasi ini, Bang Rio. Ya, paling tidak Prabowo kehilangan dua basis besarnya, basis ex Masumi dan basis NU. Karena tidak ada color NU di situ. Ya, wakilnya bukan orang NU. Andaikan kemarin itu Kofifa, mungkin pertarungan akan berbeda, ya kan? Maka ada kompetisi yang sangat sengit untuk memperebutkan wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, sekarang Prabowo bukan juga merepresentasikan kelompok-kelompok Islam manapun, sehingga menurut saya itu akan menjadi obstacle, ya, rintangan Prabowo ke depannya dalam meyakinkan pemilihnya di sisa 3 bulan ini. Pun demikian, Prabowo masih punya keuntungan dengan adanya Gibran. Ya, tentulah infrastruktur politik presiden ini kan nggak mungkin. Pernah kita bahas kemarin, jangankan Gibran mau calon wakil presiden, anak saya mau main layangan aja kita izin dulu sama orang tuanya, ya. Bahkan kita antarkan, ya, kemudian kita awasi dia gimana main layangannya, ya kan, luka apa tidak tangannya. Apalagi ini seorang yang mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Saya pikir mustahil politik itu netral, ya. Saya paling tidak percaya dengan politik yang netral, tetapi yang bisa kita amati sejauh mana proses ini akan dipandang oleh masyarakat terbuka, vulgar atau tidak. Kalau itu dilakukan seperti melakukan proses pergantian undang-undang di MK kemarin, maka itu justru akan merugikan Prabowo sendiri. Kebencian, kritisisme masyarakat akan tumbuh di wilayah basis-basis yang membesarkan Prabowo. Di mana itu? Di wilayah ex Masumi, yakni Jawa Barat, Banten, dan Sumatera. Bagaimana dengan Ganjar Pranowo? Ganjar lebih santai menurut saya, ya kan? Tidak terpengaruh dengan isu itu karena sering kita bahas juga, Nela, basis Ganjar ini basis yang tidak untouchable. Bahwa kemudian nanti Gibran itu bisa melakukan penetrasi di basis Jawa Tengah, ya saya masih bisa mengukur kemampuan. Karena apa? Di Jawa Tengah itu dia tidak pernah berbicara figur, dia tidak pernah berbicara orang per orang. Mereka itu berbicara simbol besar, Red Bull, ya, banteng, ya. Mereka pernah saya katakan bahwa biar gepeng asal banteng. Nah, kalimat itu terindoktrinasi secara masif di Jawa Tengah.
Jadi bahwa kemudian ada traction pemilih Ganjar, pemilih PDI akan pindah, atau basis pemilih Jokowi yang selama ini pemilih Ganjar akan pindah ke Gibran, ya itu mungkin hanya tidak akan pernah sampai bisa mengalahkan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Perkiraan saya dari data-data yang kami olah, dengan kondisi saat ini Ganjar tetap akan menang di Jawa Tengah di atas 50%. Selebihnya akan menjadi milik Prabowo Gibran dan Anies Mohaimin. Bagaimana dengan Jawa Timur? Jawa Timur saya masih juga memprediksi ini di putaran pertama itu akan dimenangkan oleh Ganjar Pranowo dengan nomor 2 adalah Anies Baswedan. Ya, nomor 3 adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jawa Barat akan menjadi basis pertarungan yang seru bersama Banten dan di Sumatera, ya, kecuali Lampung, untuk melihat ex Masumi, ya, basis-basis Islam yang identik selama ini dengan, kalau saya lebih mengistilahkan itu namanya ex basis Masumi, ya, melihat pemilu tahun 55. Itulah pertarungan hidup dan mati antara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka dengan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Itu pertarungan sesungguhnya. Kalau ada mutasi saja, pemilih Prabowo 5%, apalagi sampai 7%, kalau 5% itu bisa dipastikan pertarungan ini ketat sekali. Mungkin nanti di putaran pertama selisihnya hanya 1%, 2%. Tapi kalau ada 7% yang berpindah ke Anies Baswedan, saya bisa memastikan pemenang putaran pertama adalah Ganjar dan Anies Baswedan. Bisa berganti pemenang di putaran pertama adalah Ganjar dan juga Anies Baswedan di kondisi dipilihnya Mas Gibran, begitu ya, Bang Rio, untuk kemudian bersama dengan Prabowo Subianto. Bang Rio, kalau kita melihat basis di Jawa Tengah yang kemudian sudah pasti bisa saya katakan full PDI Perjuangan, begitu, full merah, kemudian di Jawa Timur yang akan banyak diperoleh oleh pasangan Anies dan juga Caimin. Ini kita berbincang soal sosok, Bang Rio, melihat sosok, ini kita berbincang soal sosok, Bang Rio, melihat sosok Prabowo, Mas Gibran dengan visi misinya yang akan melanjutkan kinerja Jokowi, kemudian perubahan di sisi Anies dan juga Caimin, dan perpaduan di antara keduanya di sisi Ganjar dan juga Mahfud MD. Visi misi ini apakah kemudian juga berpengaruh untuk menggerakkan pergerakan suara di kontestasi ini? Nila percaya dengan pemilih rasional nggak? Ya kan, ada perdebatan di dalam konteks wacana ilmu politik gitu ya. Ada nggak itu pemilih rasional yang benar-benar rasional melihat seorang figur itu secara programatik begitu ya. Saya percaya, tapi itu peluangnya sangat kecil ya. Visi misi itu dikemukakan, saya tidak yakin yang datang dan berdoyong datang ke TPS memberikan dukungan yang masif, menjadi relawan atau menjadi buzzer, itu bukan soal seberapa baik visi misi pasangan tertentu. Ini lebih, apalagi berbicara di Asia, berbicara di Indonesia, ini lebih soal bagaimana emosi, ya, kedekatan, ya, primordialisme, ya, kesamaan ideologi, emosi, ya, lebih ke bagaimana emotional bonding di antara figur dengan calon pemilihnya. Isu apa yang kemudian lebih sensitif mereka rasakan, bukan soal isu-isu yang sifatnya kinerja dan programatik. Ya, mungkin itu ada, tapi porsinya tidak akan sebesar isu-isu yang saya sebutkan secara emosional tadi antara figur dengan pemilihnya. Oke, terkait Jokowi efek kemudian, Bang Rio, ini kan kalau kita melihat sebelum memang adanya drama yang terjadi belakangan, mulai dari putusan MK dan sebagainya, ini kan Jokowi efek begitu besar, di mana tingkat kepuasan publik begitu terhadap Presiden Jokowi yang juga cukup tinggi dalam masa jabatannya 10 tahun ini. Itu apakah kemudian berpengaruh atau hilang begitu saja setelah drama yang terjadi? Bukan begitu melihatnya. Jokowi efek atau tingkat kepuasan yang sampai di angka 80%, itu di survei kami harus akui itu ada, iya. Tetapi pernah nggak berpikir apa masalah yang paling besar dihadapi masyarakat? Ya, data survei yang sama menunjukkan harga sembako. Ya,
Nah, bagaimana kemudian mengkombinasikan antara dua temuan ini? Satu sisi harga sembako itu naik drastis, ya, cabai aja sekarang udah di 100.000, ya, salah satu itu komoditas, ya, harga beras sulit, pupuk juga sulit, tapi kepuasan itu tinggi terhadap presiden. Bagaimana kita bisa korelasikan antara dua variabel temuan ini? Ternyata apa nih? Di situ ada ilusi pencitraan kalau mau saya katakan, ya, bahwa orang itu merasa merasa bahwa puas itu adalah bantuan-bantuan yang selama ini digelontorkan oleh Presiden Jokowi. Ya kan? Puas itu bukan konstruksi yang utuh terhadap satu kebijakan formal, ya, yang misalnya kebijakan bagaimana menekan harga pasar, harga sembako di pasar, atau kemudian bagaimana lapangan pekerjaan buat anak-anak muda, bukan itu, ya. Saya yakin itu lebih karena program populis, ya, Jokowi selama ini sangat masif. Coba kita cek berapa jumlah bansos yang dikasihkan Jokowi di tahun 2023 aja. Nah, itu yang saya katakan ilusi. Jadi masyarakat masih cenderung melihat tingkat kepuasan itu dari apa yang diberikan, bukan apa yang dikerjakan. Nah, itu perbedaannya. Oleh karena itu, saya tidak akan melihat itu sebagai variabel yang bisa mengganggu proses pemilihan presiden di tahun 2024 nanti. Dalam hal misalnya, apakah Jokowi efek itu bisa berpengaruh terhadap posisi Prabowo dan Gibran di Jawa Tengah? Ya mungkin ya kan. Apakah itu signifikan? Saya jawab tidak. Ya, kenapa? Karena teorinya tadi, kalau berbicara PDIP di mana di Jawa Tengah, itu berbicara bukan figur, dia berbicara organisasi, dia berbicara rumah, ya. Nah, itu yang menurut saya akan menjadi meskipun akan ada pertarungan yang sengit di sana, gitu ya. Nah, kemudian apa makaromah yang mau diharapkan sama Prabowo? Jaminan bahwa bagaimanapun Jokowi ini presiden yang masih menjabat sampai tanggal 14 Februari 2024. Jadi pertandingan sah itu berlangsung, ya kan? Bapaknya cawapresnya Prabowo itu masih presiden. Garansi politik bahwa semua kekuatan yang dimiliki Jokowi, ya kan, atau yang mau kalau lebih kritis lagi, ya, namanya state aparatus, itu akan bekerja untuk kemenangan itu. Itu sebuah jaminan. Oke, itu kan tidak bisa terlihat kata siapa. Kalau kita bermain di lapangan kita tahu kok siapa ya ke siapa, siapa ke siapa. Ya. Nah, itu menurut saya satu keyakinan yang ada di dalam diri Prabowo untuk menggolkan ambisinya menjadi presiden meskipun sudah 3 kali bertarung dan kalah. Satu-satunya cara adalah berkoalisi dengan rivalnya yang saat ini menjabat sebagai presiden. Ya, kalau itu bisa, ya bayangannya nih, kita simulasikan cara dia berpikir, bayangannya adalah dengan cara seperti ini dia akan mendapatkan kursi presiden dengan lebih sempurna, gitu ya, karena ada backup dari presiden yang sedang menjabat saat ini. Nah, itu yang saya katakan lapangan tidak rata. Ya, lapangan tidak rata, kemudian ada backup atau garansi tadi ya, Bang Rio, dari Presiden Joko Widodo. Dan kalau melihat sejauh ini dari mulai sebelum memutuskan bersama dengan Gibran, artinya tanda-tanda bahwa Presiden Jokowi melibatkan tangannya untuk membantu keberhasilan Prabowo Subianto ini sudah terlihat secara gamblang dari kacamata Bang Rio? Ya jelas, gimana tidak? Ya, di MK itu bagaimana kalau ini soal bicara aturannya? Kalau bicara aturan, ya, aturan itu bisa dirubah. Konstitusi itu bisa disentuh, iya. Dengan ragam pemikiran, usulan, kemudian perdebatan, itu bisa dirubah, iya. Tapi coba, sebagai orang Jawa, ini sudah nggak Jawani. Ya, iki wis ranjawoni gitu ya. Mana etikanya? Mana kemudian fatsun politiknya yang mau dipegang? Loh, ini
bagaimana mungkin seorang presiden ini tidak ada ceritanya ini sejarah di dunia manapun ini, kecuali di zaman kerajaan, ya, atau di Korea Selatan mungkin. Apa Korea Selatan? Maaf, Korea Utara. Ya, ini bagaimana seorang presiden yang sedang menjabat, anaknya diusulkan, dijadikan cawapres dengan merubah undang-undang. Dan sekarang lagi dipersoalkan. Bayangkan coba Nila, bagaimana ketika nanti MK mengatakan bahwa ini terjadi pelanggaran etik. Sementara aturan sudah tidak bisa dirubah. Loh, ini kan bobrok ini. Perpolitikan kita kan sudah tidak rata, sudah tidak rata untuk semua kandidat. Itu yang kami kesalkan, ini yang membuat kami merasa bahwa ada hal yang lebih besar dari sekedar kekuasaan. Tapi bagaimana menjaga martabat bangsa dan negara ini. Saya tidak ada urusan ya dengan Jokowi, relasi Jokowi dengan Megawati, itu urusan dinamika politik ya. Bagaimana respon, bahkan termasuk isu PDI main dua kaki ya itu realitas politik mulai zamannya Game of Thrones-nya sampai sekarang, namanya realitas politiknya seperti itu. Ya, mulai zaman Alif sampai zaman sekarang, realitas politiknya seperti itu. Ada pengkhianatan, ada ada balas dendam, begitu aja. Cuman kan bentuknya berbeda-beda seperti kebudayaan, gitu ya. Nah, yang tidak berbeda adalah bagaimana menjaga etika kepemimpinan, bagaimana menjaga etika dia sebagai seorang negarawan. Itu yang saya tidak melihat di sisi ini, gitu ya. Terlalu berpikir bahwa realisme politik itu menjadi ujung tombak dari segala untuk mencapai kekuasaan. Apa yang mau dibagi buat generasi kita mendatang. Itu yang saya sesalkan, gitu ya. Dan saya yakin ya pemilih-pemilih kita itu sudah bisa menilai, terutama yang tadi ini berkaitan ya. Saya berbicara seperti ini bukan hanya ungkapan pribadi, tapi saya juga ingin melihat peta. Bagaimanapun basis-basis Ekmasumi itu terkenal sebagai pemilih yang kritis, ya, kritis, sehingga mereka mulai merasakan dengan adanya anak Jokowi di situ, ada isu politik dinasti, ada kemudian masalah undang-undang yang dirubah oleh MK, kasus MK ini, itu sudah mulai tuh kita lihat orang-orang sudah tidak mau lagi ke Prabowo dan Gibran. Dan saya temukan itu di Sumatera, Jawa Barat, dan Banten. Saya datang ke lapangan dan cek, betul, itu terjadi. Meskipun dapat substitusi dari Jawa Tengah, ya kan? Nah, substitusi Jawa Tengah apakah seimbang dengan apa yang terbuang di wilayah Ekmasumi? Nah, itu pertanyaan. Saya belum bisa menyimpulkan karena kami belum melakukan survei. Tapi kalau itu benar-benar terjadi, ya, kalau 5% saja, maka itu flat di angka 30% semuanya. Flat. Artinya ya besok bisa ada pertengkaran politik hanya karena kekalahan yang 0, sekian persen untuk masuk ke putaran kedua. Atau kalau basis Prabowo sampai berpindah ke basis Amin atau ke mana? Ke Ganjar, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk masuk ke putaran kedua. Ini berbicara peta elektoral ya. Saya ringkas sekarang coba. Aceh itu pasti ke Amin, ya. Kemudian Sumbar itu mayoritas ke Amin. Sumatera, yang wilayah Sumatera Utara itu terbelah menjadi 3. Ada yang ke Ganjar karena basis Batak di Tapanuli Raya, ya. Kemudian daerah Sidikalang sebagian, kemudian daerah Simalungun, ya, Karo itu masih ke PDI dan ke Ganjar. Kemudian di wilayah Pantai Timur dan Labuan Batu hingga ke Mandeling Natal itu terbagi menjadi Anies dan Prabowo Subianto. Ini saya buka petanya semuanya. Kemudian di wilayah Riau ini wilayah perkebunan dan lainnya itu banyakkan ke Ganjar Pranowo. Tetapi di wilayah Riau Minang, ya, Riau Jambi ini sama nih, yang basisnya itu Minang itu lebih banyak ke
Anies Baswedan, Melayu itu banyak ke Anies Baswedan, sementara yang Jawa yang ada di perkebunan itu lebih banyak ke Ganjar Pranowo. Sumatera Selatan saya melihat masih menang Prabowo Subianto karena banyak perkebunan dia di sana, dan kemudian Lampung lebih banyak ke wilayah menjadi wilayah kekuasaan Ganjar Pranowo ketimbang Prabowo maupun Anies Baswedan. Jakarta mutlak ke Anies Baswedan, Banten menang Anies Baswedan, Jawa Barat akan menang Anies Baswedan, Jawa Tengah menang Ganjar Pranowo, di wilayah Jawa Timur akan menang Ganjar Pranowo. Selebihnya Sulawesi itu mungkin akan dimiliki oleh Prabowo Subianto, Kalimantan itu menjadi basis dari Anies dan Prabowo, selebihnya ceruk pemilih yang kecil, tetapi akan menjadi perebutan di antara Ganjar dan Prabowo Subianto. Itu pertarungannya semua ini lah. Saya buka ke Nela. Baik, terima kasih Bang Rio. Ini sudah dibeberkan kira-kira bagaimana petanya yang kemudian bisa terlihat suara-suara dari ketiga kandidat. Pertanyaan saya Bang Rio, tadi kita membahas soal bagaimana kemudian suara Prabowo dan juga Gibran ini masih harus dengan strategi yang ekstra lagi. Kira-kira ada tidak sih Bang Rio mungkin hal yang bisa dilakukan oleh pasangan Prabowo dan juga Gibran agar kemudian bisa mengambil atau menggembosi suara kontestasi lain? Ya, kalau terpaksa ya harus melakukan upaya yang agresif dengan cara penetrasi ke wilayah-wilayah basis lawan. Basis lawan tentunya yang paling dekat ya Jawa Tengah kan. Ya. Tapi bayangkan seberapa besar kemampuan Prabowo seperti Anies dan Ganjar yang masih sehat. Ya, saya lihat Anies dan Ganjar itu satu hari bisa sampai 10 titik. Ya, saya tidak meragukan Prabowo, tapi kan umur juga mengatakan demikian. Nah, yang bisa tentu adalah Gibran Rakabuming Raka untuk melakukan penetrasi. Tapi ya, itu juga menjadi pertaruhan dirinya dan keluarganya. Jika dia benar-benar mengkonsolidasi basis PDIP di Jawa Tengah, maka dia akan berhadapan dengan PDIP itu sendiri. Dan itu tidak mudah. Gibran tentu akan kesulitan masuk ke basis PKB di Pantura misalnya. Ya, ke Pantura Jawa Tengah maksud saya. Kemudian Gibran juga akan kesulitan masuk ke wilayah-wilayah non PDIP. Kalaupun mau masuk ke wilayah Gerindra dan Golkar, ya untuk apa? Kan tidak akan menambah suara itu. Ya, di Jawa Tengah tidak akan menambah suara itu. Yang paling mungkin bagi Gibran ya adalah masuk ke dalam basis suara PDIP. Tetapi ingat di situ akan terjadi peperangan yang sangat dahsyat antara Gibran yang PDIP kan belum keluar nih dari PDIP ya, dengan organisasinya PDIP sendiri, dengan kader-kadernya Pak Bambang Pacul. Itu kan terjadi peperangan yang luar biasa. Ya tidak mudah sebenarnya. Ya, tidak mudah. Oleh karena itu misalnya melirik wilayah lain, wilayah Jawa Tengah, maka akan ada kesulitan. Melirik ke wilayah Jawa Barat, Banten dan Sumatera di basis X Masumi, akan ada kesulitan menjelaskan kenapa saya pilih Gibran. Ini kan rival politik Pak Jokowi. Dengan alasan rekonsiliasi politik, menurut saya tidak cukup menjelaskan terpilihnya anak muda yang tidak punya pengalaman cukup di dalam organisasi, ya. Kemudian masuknya pun lewat putusan MK yang bermasalah, itu diterima oleh basis-basis X Masumi. Ya, saya selalu katakan X Masumi lebih mudah kan menyatakan Jawa Barat, Banten dan Sumatera. Nela. Baik, Bang Rio, ini dua pertanyaan terakhir dari saya. Yang pertama terkait bagaimana kemudian nantinya hari ini akan ada sidang MK begitu. Berkemungkinan besarkah nantinya suara Prabowo dan juga Gibran akan jauh lebih turun lagi apabila memang hasilnya dikatakan ada pelanggaran etik dalam keputusan Mahkamah Konstitusi ini? Yes, saya yakin itu. Sebab dengan ini terjaganya kritisisme masyarakat sipil terhadap proses naiknya Gibran sebagai cawapres Prabowo, itu yang akan menjaga akan memberikan dampak negatif elektoral kepada Prabowo dan Gibran. Itu yang membuat kita ini para analis politik nggak habis pikir gitu ya. Kenapa ini sampai dilakukan? Padahal secara survei paling unggul dengan Prabowo dengan Erick Thohir gitu ya.
Tidak ada itu Prabowo dengan Gibran yang unggul dibanding yang lain, tidak ada. Bahkan kalau menggunakan uji simulasi sebelum keputusan pendaftaran kemarin kan sempat kami survei, itu menunjukkan bahwa Gibran mengalami penurunan sama Gibran ketimbang dengan Ridwan Kamil atau dengan Khofifah bahkan atau dengan Erick Thohir. Tetapi kan kemarin kita prediksi Gibran karena kita tahu itu permainan di bawah tanahnya kan kita tahu itu kasak kusuknya kan kita dengar ya, sehingga saya punya keyakinan ke arah situ. Tetapi secara basis data itu tidak menguntungkan dan terbukti sekarang bahwa dengan adanya Gibran muncul kritisisme yang dahsyat dari masyarakat sipil, meskipun PDI ya agak begitulah sikapnya, nggak jelas juga gitu ya, kayak punya double standard PDI terhadap kadernya ya, yang mokong. Nah, tapi ternyata masyarakat sipil bergerak dan Prabowo dan Gibran serta Jokowi sebagai kingmaker-nya harus benar-benar sweeping the issues. Bagaimana caranya? Nah, itu tantangannya. Ya setiap presiden punya tantangannya ya. Setiap calon presiden pasti punya tantangannya. Sekarang tantangan Prabowo, kalau ini bisa diatasi, he's become a leader. Yes, baik. Apakah kemudian bantuan dari Presiden Jokowi dengan kemarin mempertemukan ketiga kandidat untuk makan siang bersama di istana, mewujudkan bentuk netralitas dari seorang Presiden Jokowi, bisa menutup situasi yang terjadi ini, Bang Rio? Inilah orang Jawa, ya, menang tanpa ngisor akeh. Itu statement saya. Ya, kemarin diwawancara sama salah satu portal berita. Itu statement saya. Menang tanpa ngisor akeh. Jokowi itu orang Jawa. Cara berpolitiknya Jawa banget. Dia tahu hari ini secara psikologi dia tuh memenangkan pertarungan ini. Baik antara relasinya dengan Prabowo yang pernah menjadi rivalnya, dia merasa unggul. Kemudian pertarungan dengan dengan Anies dan Nasdem, dia juga merasa unggul karena sampai sekarang kepelikan ya, musibah terus datang ke Nasdem dan ke Anies Baswedan ya. Kemudian relasinya dengan PDIP, di situ ada Megawati, dia merasa menang ya. Makanya dia ingin menunjukkan ke publik sembari ingin memberikan pesan, saya netral kok ya. Saya tetap menjadi negarawan yang sejati. Buat saya Nila sebagai orang yang paham nilai politik di Jawa, kemudian membaca data, saya kok rasanya tetap ini hanya gimmick politik dari Jokowi kepada masyarakat, bahwa dia ingin menyatakan dirinya terbebas dari kepentingan politik 2024. Mustahil menurut saya. Ya, Jokowi tetap akan menjadi ketua tim sukses pemenangan Prabowo Gibran meskipun tidak disebutkan secara formal. Saya punya keyakinan itu. Ya, masih berkeyakinan besar bahwa berdiri di balik sang putra begitu ya, Bang Rio ya. Ketua tim sukses bahkan. Ya. Ketua tim sukses bahkan. Ketua tim sukses untuk kemudian bisa memenangkan Prabowo Gibran, yang mana dalam bahasan ini rasanya sedikit sulit, sedikit bergejolak ini elektabilitas dan elektoralnya di kondisi-kondisi yang memang terjadi belakangan ini. Bang Rio, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi dengan bahasan-bahasan lain, Bang Rio. Terima kasih Nela, terima kasih Tribun. Sampai ketemu lagi ya. Ya, sampai ketemu lagi Bang Rio. Tribuners, demikian Tribun News on Focus kali ini. Nantikan juga obrolan-obrolan lain saya dengan tema-tema lainnya dalam program Tribun News on Focus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.